Halo bro, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjelajahi dunia ini bersama anak-anak. Dan jika kita pikir-pikir, tidak ada di tempat di dunia ini jika kita mau yang tidak bisa kita kunjungi bersama mereka, ya enggak? Dan bagi kita yang hobi motoran, touring bersama anak itu rasanya seperti menantang sekali. Seperti yang saya lakukan ini, solo touring bersama anak saya dari BSD Tangsel ke Aceh via jalur lintas barat Sumatera dengan Yamaha New MT-25. Dan touring atau berpetualang dengan motor bersama anak ini bukan hanya memberikan mereka kesempatan untuk melihat tempat-tempat yang baru, tetapi juga membuat mereka memiliki pengalaman menemukan hal-hal yang baru di dalam hidup mereka. Karena selama ini mereka hanya tinggal dalam sebuah komunitas, dan dalam touring ini mereka akan jalan sejauh mungkin untuk melihat hal-hal baru berupa budaya, berupa cara hidup, berupa alam, dan lain sebagainya. Oh ya, sebelum kalian membawa anak kalian itu touring dengan motor jauh-jauh, seperti saya dari BSD Tangsel ke Aceh ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dulu sebelum jalan, ya. Apa saja hal tersebut? Kalian akan menonton di video ini sekaligus menyaksikan bagaimana petualangan kita di hari keempat, ya, di lintas barat Sumatera, masih di kawasan Bengkulu Utara, tepatnya di akhir Provinsi Bengkulu. Dan di akhir video nanti kalian akan melihat kita akan sampai di Painan, yang menjadi pemberhentian kita di hari keempat setelah memasuki Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kalian benar-benar serius pengen bawa anak kalian touring jauh-jauh seperti saya dari BSD Tangsel ke Aceh, simak video ini dan simak apa yang harus kita lakukan, yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita perhatikan sebelum berangkat. Dan thank you banget buat yang udah subscribe channel ini. Memang awalnya saya buat hanya untuk mengisi kenangan touring kita, tapi siapa tahu dengan kalian subscribe kemari, terus juga nge-share videonya, memberikan komentar, channelnya akan berkembang dan juga bisa memberikan kita support untuk jalan-jalan lebih jauh, jalan-jalan lebih banyak lagi. Thank you banget ya, dan selamat menonton. Halo bro, assalamualaikum. Di video kali ini kalian akan disuguhkan dengan petualangan kami di akhir hari keempat. Tapi sayang guys, beberapa potong video yang saya rekam jadinya blur seperti ini karena saya lupa untuk bersihin lensa kamera. Jadi kita cepetin aja ya. Gak banyak sih yang bisa kita lihat kalau hasil rekamannya seperti ini, kecuali ada beberapa video blur yang ada percakapannya bersama anak saya yang mungkin saja bisa saya bagi ke kalian seperti ini. Nggak perlu harus 100 juga. Nah, saat ini kita masih berada di jalur lintas barat Sumatera di zona-zona akhir Provinsi Bengkulu. Episode kemarin berakhir saat kita rehat di sekitaran Muko-Muko setelah 2,5 jam riding dari rehat sebelumnya. Dan kali ini kalian masih menonton petualangan kami di hari keempat perjalanan. Awas tangannya jangan terlalu lebar. Airport mana? Airport. Nih? Iya, airportnya tuh nggak perlu harus ada landasan beton.
Apa? Ngomongnya dekat-dekat rumput. Kalau lagi enak-enak jalan agak kenceng, terus tiba-tiba ketemu truk kayak gini, teringat dengan scene Mr. Bean yang turun di atas tangga itu. Di depannya ada nenek-nenek tua pakai tongkat, turun tangganya lama banget. Aduh, begitulah. Alhamdulillah guys, kita sekarang sudah baru saja melewati gerbang perbatasan antara Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Barat. Masya Allah, Alhamdulillah kita udah sampai Sumatera Barat ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya apa, nasi padang nggak ada, ya. Semuanya sama, nggak ada nasi padang BSD. Alhamdulillah. Menepi dulu kita bis. Oh, ya. Kirain kamu minta berhenti. Bilang sama ibu, video call sama ibu. Masa sih? Dari tadi berjalan kita belum sholat nih, jadi ketemu dengan satu masjid yang di pinggir jalan. Enak kayaknya suasananya, kita mampir untuk menjamak sholat zuhur ke asar ya, kalau nggak salah ini waktu asar. Jadi kita gabungkan zuhur ke asar di masjid ini. Bagi yang baru nonton serial ini, kita review dikit ya. Hari pertama kami berangkat jam 9 pagi dari BSD Tangsel ya, tanggal 23 Juni. Dan saya dilepas oleh teman-teman saya, motoran juga nih dari BSD Tangsel sampai ke Cikupa aja di Tangerang. Selanjutnya saya sendiri solo riding bersama anak saya sebagai boncenger, nyebrang ke Sumatera dari Merak jam 2 siang. Dengan ferry eksekutif ya, terus nyampe di Sumatera di Bakauheni jam 4 sore ya kalau nggak salah ya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Bandar Lampung sekitar jam 8 malam. Kami menginap di penginapan Rumah Kopi Syariah, cari aja di Google. Penginapannya murah, cuma 150.000 per malam, dan motor aman di halamannya karena gerbang hotel ditutup ya dan dijaga kalau malam hari. Besoknya di hari kedua, kami berangkat pagi-pagi sekali dari penginapan menuju stop point rehat malam selanjutnya di Kota Bintuhan, Provinsi Bengkulu. Saya mengambil Kota Bintuhan untuk nginap di hari kedua karena kalau nginapnya di Krui, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak peturing lainnya, jaraknya kurang ideal bagi trip kali ini menurut saya. Karena basis perhitungan saya untuk menentukan di mana saja kita akan rehat malam adalah jarak tempuh sejauh kira-kira 300-an kilometer saja per hari. Bagi saya jarak ini cukup oke buat kasih banyak waktu ke saya
atau ke kita ya berdua dengan anak untuk sering-sering berhenti di banyak spot menarik ya, sering-sering rehat dan sebagainya. Sebab jika jarak tempuh di atas 400-an kilometer per hari, apalagi ada yang ngambil 600-an kilometer, itu akan membuat kita hanya fokus bagaimana biar bisa cepat sampai di tiap poin rehat malam. Sehingga dampaknya kita akan mengabaikan beribu kesempatan untuk bisa menikmati sejuta pengalaman indah berupa pemandangan dan hal-hal menarik lainnya sepanjang perjalanan. Dan ini walaupun boleh-boleh aja karena perspektif tiap biker itu beda-beda, tapi saya secara pribadi sangat tidak menyarankan kalian touring dengan gaya yang seperti ini. Selain kalian akan ngebut melulu guys, kalian juga nggak akan dapat apa yang namanya mental freedom atau kebebasan dan ketenangan batin saat touring. Sebab touring ini, destinasi itu tidak jauh lebih bermakna ketimbang perjalanannya itu sendiri. Ya enggak? Terus juga jika saya ambil jarak tempuh rata-rata 200-an kilometer per hari, sebenarnya semakin banyak sih waktu yang bisa kita pakai untuk berhenti di banyak tempat. Tapi konsekuensinya adalah jumlah kota yang kita set untuk rehat malam akan jadi jauh lebih banyak lagi. Dan itu artinya kita akan membayar penginapan jauh lebih banyak lagi. Artinya cost-nya lebih besar. Variabel bensin mah tetap aja karena jarak tempuh total nggak akan berubah ya. Tapi variabel biaya untuk akomodasi dan makan-makan jadi nambah banyak. Nah, itu sih pertimbangan saya kenapa saya memakai basis hitungan jarak tempuh sekitar 300-an kilometer saja per hari. Buat nentuin di kota mana aja saya akan berhenti untuk rehat malam. Jadi, itu dia alasannya. Kenapa dari Bandar Lampung saya memilih Kota Bintuhan sebagai poin buat rehat malam di hari kedua, bukan di Krui yang kebanyakan peturing memilih kota tersebut buat nginap. Kita tiba di Kota Bintuhan sekitar jam 8 malam ya kalau nggak salah, dan kita menginap di penginapan Zafa. Oke juga penginapannya, tarifnya cuma 150.000 per malam. Dan besoknya sekitar jam 8 pagi kami berangkat dari Bintuhan menuju kota pemberhentian rehat malam selanjutnya, yakni di Kota Ketahun, masih di Provinsi Bengkulu. Dan gak jauh dari Bintuhan, masih di Kecamatan Kawur, ada jembatan yang bawahnya itu ya, ada sungai lebar yang airnya jernih banget bro. Coba aja berhenti di situ ya, asik panoramanya, gak jauh dari Bintuhan. Nama jembatannya adalah Jembatan Padang Kuci. Cari aja di Google. Kami tiba di Kota Ketahun sekitar jam 5 sore dan kami menginap di Hotel Grand Lestari. Hotelnya masih baru kayaknya dan fasilitasnya mantap betul bro, dan bersih juga. Saya membayar 250.000 per malam dan ini masih murah mengingat saya berdua bersama anak saya. Besoknya kami start pagi-pagi dari Hotel Grand Lestari menuju pemberhentian berikutnya di Kota Painan, Sumatera Barat, dan ini menandakan awal perjalanan kami di hari keempat. Welcome to Sumatera guys, selamat jalan. Aduh Pak Om, udah nyebrang sembarangan terus juga di jalan. Aduh, untung sapi. Ayam geser yam. Oke. Nah bro, jika kalian pengen ngajak anak kalian untuk ikut dalam hobi ini, touring, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama, sebagaimana yang telah saya jelasin di episode sebelumnya adalah usia anak. Kalian sebaiknya membawa anak kalian yang usianya itu sudah memungkinkan dia bekerja sama sepenuhnya dalam perjalanan. Dia sudah bisa ngikutin instruksi kalian, dia sudah bisa memahami prosedur yang akan kita ajarkan ke dia. Anak saya usianya sudah 13 tahun. Dan selepas liburan ini, ya selepas touring ini, dia langsung masuk ke tingkat SMP. Jadi anak seusia dia umumnya sudah bisa kita ajak jalan jauh seperti ke Aceh ini. Terus yang kedua adalah safety. Ini yang paling penting bro. Ini hal yang paling utama diperhatikan jika anak udah cukup umur untuk diajak touring jauh.
Nah, kalian harus melengkapi anak dengan perlengkapan riding yang tepat, bro. Jangan lupa untuk pilih-pilih helm yang bagus dan sesuai untuk anak ya. Berbagai bantalan pelindung kayak deker dan sebagainya. Jaket yang cocok buat anak kalian di sepanjang perjalanan. Dan juga seperti sarung tangan. Jangan sampai kalian aja yang full gear buat safety, tapi kalian biarkan anak hanya memakai gear atau peralatan pelindung dengan apa adanya. Jadi, jika pakaian dan perlengkapan pelindungnya tepat dan cocok buat anak, kalian pun bisa tenang ya saat touring, saat riding, karena anak kalian sebagai boncenger akan terlindungi secara maksimal dan anak kita pun bisa menikmati perjalanan tanpa adanya banyak keluh kesah. Kemudian hal lainnya yang harus kita perhatikan adalah masalah pemilihan motor. Nggak mungkin juga kan kita bawa touring anak jauh-jauh terus kita pakai motor full off-road ya. Kan nggak nyaman banget buat boncenger ya, motor-motor trail seperti itu ya. Jadi kita pilih motor yang nyaman buat boncenger, nyaman untuk touring jauh ya. Bisa dipasang box kanan kiri, set box dan juga top box. Karena ketika kita pergi bareng anak, barang bawaan kita akan jauh lebih banyak ketimbang kita solo riding, ketimbang kita solo touring ya. Terus juga jalurnya jangan pilih jalur yang jalur yang menantang gitu ya, jalur yang terlalu ekstrem jangan gitu. Jalur yang hanya bisa kita lalui lewat dengan menggunakan motor off-road jangan pilih jalur yang seperti itu, karena itu akan membuat anak nggak nyaman dan anak juga baru pertama sekali dibawa touring jalurnya seperti itu ya, mereka tentu akan merasa tertekan, ketakutan dan sebagainya. Pilih jalur-jalur yang aman buat anak ya, dan kita juga tidak perlu harus mengeluarkan segala adrenalin untuk menaklukkannya. Pilih jalur yang santai, yang enak, yang anak bisa menikmati. Nah, itu adalah hal-hal yang penting kita perhatikan sebelum atau pada saat kita touring bersama dengan anak kita. Tuh kan, dari tadi guys kita nyari-nyari warung Padang atau warung Minang guys, tapi nggak nemu. Kita udah masuk Sumatera Barat dari berapa ya, 2,5 jam yang lalu ya, malah ya siang tadi sih. Ini udah jam 4:30. Kita mau makan nggak nemu, pengen makan di warung Padang, warung Minang, tapi di sini semuanya RM siang malam, RM sinar pagi, nggak ada warung Padang siang malam, warung Padang sinar pagi itu nggak ada. Tetap semangat guys, masih kita cari terus ya sampai ketemu warung Padang. Ya aku udah lapar nih. Apa? Sumatera Barat ini guys, di jam 16.55 waktu Indonesia Barat, Masjid Istiqlal. Kaca helm sama ya juga. Ih, cakepnya.
Ini kita mau mendekati Painan ya, kira-kira 1 jam lagi. Dan di sore hari suasananya ramai. Tapi seramai-ramainya sore hari, ya begini, nggak buat macet ya. Kan beda ya sama siang hari, lengang sekali, sepi sekali. Ya sesekali kita temui traffic, tapi ini ramai. Inilah Sumatera guys. Alhamdulillah. Tuh, rambu sapi. Dari tadi kita melihat terus rambu adanya sapi. Emang sapi di mana-mana ini. Terus sore-sore begini pemiliknya datang untuk manggilin ternaknya itu yang main-main di jalan. Mungkin disuruh pulang kali ya. Woi, udah malam, woi. Gitu. Inilah Sumatera guys. Di Aceh juga seperti itu. Bahkan sapinya tidur di jalan. Kan cuma main-main. Paginya itu kita bisa ngelihat banyak sekali ranjau di jalan ya, kotoran sapi. Kita mau cari tempat berhenti dulu untuk berhenti sejenak ya setelah 2 jam berjalan. Terus kita melihat sebuah rumah makan di pinggir jurang seperti itu. Kita masuk ke sana, pasti ada kopi dan bisa sedikit dapatin cemilan gitu kan untuk ganjel perut ya. Nah yang ajibnya pemandangan di belakangnya seperti ini bro. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe ke channel Motomorfosa ini. Sebuah channel yang awalnya hanya saya buat untuk nyimpan kenangan touring bareng anak, tapi tiba-tiba bermetamorfosis menjadi channel yang akan membahas segala hal soal touring motor, terutama solo touring. Karena itulah saya namakan channel ini sebagai Motomorfosa. Thank you banget buat yang udah subscribe. Thank you banget ya. Tadi kunci box taruh di mana, bis? Bis? Tadi kunci box taruh di mana? Oke. Boxnya yakin ketutup? Boxnya? Jangan sampai kebuka, nanti keluar semua barangnya. Udah ketutup benar? Oke. Kenapa kita memilih untuk menginap di Painan adalah karena destinasi berikutnya adalah Bukit Tinggi. Loh, ini kan antara Bukit Tinggi dan Painan terlalu dekat jarak tempuhnya. Itu semuanya adalah kesengajaan guys, karena memang antara Painan dan Bukit Tinggi ini banyak tempat yang saya pengen berhenti. Pertama di daerah Tiku, terus yang kedua di sepanjang Danau Maninjau kita akan banyak berhenti, terus juga akan menikmati Kelo Ampe-Ampe, menikmati Bukit Lawang, terus juga Ngarai Siano. Jadi kalau jarak tempuhnya tetap 300 km, tentu saja kita nggak akan bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi untuk membuat atau menyediakan kita lebih banyak waktu bisa berhenti lebih banyak, makanya nginapnya di Painan malam hari ini. Karena jarak tempuh antara Painan ke Bukit Tinggi itu dekat banget, dan itu artinya bisa banyak-banyak berhenti, dan sekali berhenti juga bisa lama-lama guys. Jauh hari sebelumnya saya sudah ngeset jalur ya, jadi sudah tahu di kota mana saja kita akan berhenti untuk rehat malam. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, basis perhitungan saya untuk menentukan kota mana saja saya rehat malam itu adalah sekitar 300-an kilometer riding per hari. Mana udah lewat? Mana? Enggak. Nah, untuk kali ini di hari keempat saya udah menemukan kota Painan sebagai kota rehat, sehingga saya juga udah riset hotel atau penginapan mana yang bagus untuk kita tinggalin. Cari namanya, Pis. Dan kita ketemu dengan Bu Mimi Homestay. Bu Mimi Homestay.
Nggak ada. Gimana? Bis tanya sama ibu-ibu tadi ya. Assalamualaikum bilang. Yang baik, yang sopan. Ini di sini katanya coba telepon dulu. Hah? Buka pintu dulu, bis. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Coba buka aja dulu pintunya. Nah, hotel Bu Mimi ini ada dua ya, yang satu dan juga dua. Pertama kita jalan dulu yang kedua, dan ternyata suasananya nggak seperti yang kita harapkan. Bukan nggak bagus sih, tetapi ini hanya pemilihan selera. Jadi saya nelfon adminnya, dan adminnya mengarahkan kenapa nggak coba aja yang di Bu Mimi 1. Jelasnya. Dan akhirnya malam hari ini kita nginap di Bu Mimi 1 Homestay di Painan. Tempatnya enak, besok di episode selanjutnya akan kita bahas sedikit ya. Dan sebelum kita masuk hotel, sebelum mandi-mandi, sebelum istirahat, kita jalan keluar dulu untuk cari makan. Dan saya sengaja nyari warung yang kecil, warung yang sederhana. Saya mau merasakan ini masakan Padang yang aslinya kayak gimana sih. Aduh, Belum pulang kan? aduh. Nggak ada lah. Ini ada. Masya Allah. Nah, ternyata dahsyat guys. Saya makan ayam ya dengan berbagai gulai lainnya, dan totalnya itu semua saya hanya membayar sekitar 27.000 kalau nggak salah. Murah banget dan rasanya bintang 5 guys. Dan ini adalah Painan ya. Saya rasa ini adalah sebuah kota kecil yang masih murah makanannya. Tidak setingkat dengan Bukit Tinggi kali ya. Kota wisata yang makanannya itu walaupun enak tapi mahal guys. It's okay lah ya, wisata kuliner semua segala macam, tapi di Painan ini murah-murah banget dan rasanya jempol banget.